Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Rahab, NIM 0204203038. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi kami dari kelompok 6 yang berjudul Hukum Perkawinan Adat. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak pada garis khatulistiwa di antara samudra lautan dan samudra Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rabiatul Nadira Awalia Munte, NIM 0204203073. Di sini saya akan membahas asas prinsip perkawinan hukum adat. Asas-asas perkawinan. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun. Dan bagian B, perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum, agama, atau kepercayaan. C, perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan beberapa wanita sebagai istri kebudayaan masing-masing, ditentukan menurut hukum adat setempat. Perkawinan harus disetujui oleh kedua orang tua dan anggota kerabat. Perkawinan dapat dilakukan oleh wanita dan pria yang belum cukup umur, begitupun yang sudah cukup umur. Perkawinan harus berdasarkan izin orang tua, kerabat, dan keluarga. Perceraian ada yang dibolehkan dan ada tidak yang dibolehkan. Perceraian antara suami dan istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak. Prinsip-prinsip perkawinan. Perkawinan merupakan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kuat. B. Perkawinan adalah sah apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. C. Pada asasnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. D. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua orang tua atau kedua calon mempelai. C. Sistem perkawinan. Sistem perkawinan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem endogami. Orang hanya dibolehkan kawin dengan orang dari suku keluarganya sendiri. Sistem eksogami yang kedua, orang harus dilakukan kawin dengan orang di luar suku keluarganya. 3. Sistem eleuterogami. Sistem ini mengenal larangan seperti endogami dan eksogami, seperti nasab, turunan yang dekat, dan musyahara atau periparan. Di lingkungan Batak Utara sebagian besar menganut agama Kristen, masih tetap mempertahankan susunan kekerabatan yang sifatnya eksogami. Di beberapa daerah juga masih terdapat sistem perkawinan endogami. D. Bentuk-bentuk perkawinan. Yang pertama itu ada perkawinan jujur, yang kedua ada perkawinan semanda, ketiga perkawinan mentas, keempat perkawinan anak-anak, perkawinan bermadu, keenam perkawinan campuran. Larangan perkawinan dalam hukum adat. Menurut ahli dalam hukum adat, yaitu Desaigner, ia berpendapat bahwa keluarga adalah sebuah kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih, yang masing-masing mempunyai hubungan kekerabatan yang terdiri dari bapak, ibu, adik, kakek, nenek, sehingga hubungan kekeluargaan ini dapat terdiri dari 3 hal. Yang pertama, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan hubungan kasih sayang. Hubungan-hubungan ikatan tersebut membawa konsekuensi terhadap kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota keluarga, kedudukan anak terhadap orang tua, dan sebaliknya, kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya, serta masalah perwalian anak. Sedangkan hukum atau larangan dari perkawinan tersebut yaitu umumnya disebabkan adanya hubungan kekerabatan
Misal pada masyarakat Batak, pada adat Batak, yang mana menurut hukum adat Batak tersebut dilarang untuk melakukan perkawinan atau pernikahan sesama marga ataupun marga yang sama, satu marga. Dalam hukum Islam, seorang laki-laki dilarang melakukan perkawinan dengan perempuan yang masih mempunyai pertalian darah ataupun masih ada hubungan darah ataupun sepersusuan. Hubungan perkawinan mengakibatkan seseorang dilarang melakukan perkawinan dengan mertuanya, anak tiri dan menantunya. Dan masih banyak hukum-hukum adat yang mengatur larangan perkawinan terhadap hukum tersebut. Sedangkan pengertian pertunangan ataupun peminangan yang memiliki akibat dari ataupun alasan dari pertunangan tersebut, yang mana kita ketahui pertunangan ialah satu babak saat sebelum perkawinan itu dilaksanakan, di mana seorang laki-laki sudah melaksanakan acara lamaran atau acara peminangan kepada pihak keluarga wanita, dan untuk terwujud persetujuan di antara kedua pihak untuk melaksanakan pernikahan. Lamaran baru mengikat jika faksi laki-laki sudah memberikan pada pihak wanita pertanda pengikat yang terlihat. Nah, ini terjadi pada adat Jawa ataupun yang disebut dengan peningset atau panjer. Pertunangan bisa juga disimpulkan sebagai suatu kesepakatan antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki sebelum pernikahan itu dilaksanakan, yang mana pertunangan ini sebagai pengikat bagi mereka berdua. Adapun lamaran, yaitu meminang, yang umumnya dilaksanakan oleh utusan laki-laki terdahulu. Kemudian ada pertanda pengikat yang terlihat seperti peningset yang dibawakan oleh adat Jawa. Kemudian payangcang yang dibawakan oleh adat Sunda, dan umumnya dengan transisi cincin. Kemudian acara perkawinan hukum adat tersebut di Indonesia menurut hukum adat itu benar-benar bermacam-macam. Ingat, adat di Indonesia sangat banyak dan masing-masing adat berlainan dengan adat yang lain. Untuk mempermudah pemaparan dan pada upacara perkawinan, menurut hukum adat akan ambil salah satunya contoh adat yang ada di Indonesia. Misalkan upacara perkawinan adat Betawi, yang mana dalam warga adat Betawi ada rangkaian upacara perkawinan yang perlu dilaksanakan dan memiliki banyak sekali rangkaian-rangkaian. Kedudukan orang tua dan anak. Dengan terjadinya ikatan perkawinan, maka suami dan istri berkedudukan sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu dalam satu rumah tangga atau keluarga, baik terhadap anak kandung maupun bukan anak kandung. Oleh karena itu, ada kalanya sebelum terjadi ikatan perkawinan, suami atau istri sudah mempunyai anak bawaan yang terdiri dari anak tiri, anak angkat ataupun anak pungut, ataupun anak yang dalam perkawinan tidak sah, sebagaimana berlaku di kalangan masyarakat adat Jawa, Minahasa, Ambon, dan lain-lain.